Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman menonton video ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai eksponen. Nah, apa sih itu eksponen? Jadi eksponen itu adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri, atau teman-teman bisa tulis A pangkat N itu sama saja dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A. Nah, jadi ini dibaca dengan A berpangkat N. Nah, A ini bilangannya nih, ini tuh A ini bilangan pokoknya atau basisnya. Nah, sedangkan jumlah A ini atau disimbolkan dengan N. Nah, N ini pangkatnya nih atau eksponen. Jadi eksponen itu merupakan perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang kali, atau biasa kita sebut dengan dengan pangkat. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian karena kita sudah membahas nih eksponen itu apa, kita beralih ke sifat-sifat dari eksponen itu sendiri ya. Nah, sifat-sifat eksponen itu apa aja? Ada yang pertama itu adalah A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah M. Jadi kalau misalkan ada suatu bilangan ya yang berpangkat N, kemudian bilangan itu sendiri berpangkat M, jadi bilangan atau basisnya itu sama, maka cara menyelesaikannya adalah pangkatnya itu dijumlahkan aja kayak gitu, karena bilangan pokoknya itu sama. Jadi di sini sama-sama A. Nah, kalau sama-sama A atau bilangan pokoknya sama, jadi langsung aja dijumlahin pangkatnya. Contohnya kayak gimana? Contohnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Jadi menyelesaikannya itu cuma 2 pangkat 2 tambah 4 atau 2 pangkat 6. Kayak gini contohnya ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu adalah A pangkat N dibagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat N kurang M. Jadi kalau misalkan suatu bilangan berpangkat N dibagi dengan suatu bilangan yang sama berpangkat M, maka teman-teman bisa selesaikan dengan A pangkat N kurang M. Jadi pangkatnya yang dikurangi. Contohnya nih ya, misalkan 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4, maka penyelesaiannya bisa 2 pangkat 2 kurang 4 atau 2 pangkat minus 2. Kayak gini ya teman-teman ya untuk sifat yang kedua. Sifat selanjutnya adalah A berpangkat M berpangkat N itu sama saja dengan A berpangkat M dikali N atau A pangkat MN. Jadi kalau misalkan ada suatu bilangan berpangkat nih, kemudian di luar kurungnya itu juga berpangkat, jadi kita kalikan aja pangkatnya. Misalkan nih ya, 2 pangkat 2 berpangkat 4, maka ini 2 pangkat 2 kali 4 atau 2 pangkat 8. Kayak gini ya teman-teman ya. Oke, sifat selanjutnya A dikali B pangkat N itu sama saja dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi kalau misalkan terdapat dua bilangan nih yang berbeda, misalkan A dan B, nah bilangan ini berpangkat N, maka bisa kita tulis juga sebagai A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya 2 kali 3 pangkat 2 sama saja dengan 2 pangkat 2 kali dengan 3 pangkat 2. Kayak gini ya teman-teman ya. Sifat yang selanjutnya adalah A dibagi dengan B tutup kurung berpangkat N sama saja dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Jadi kalau misalkan ada dua bilangan nih ya, A dan B, dia itu berpangkat N, maka bisa kita tuliskan A berpangkat N dibagi B pangkat N. Nah, contoh dari sifat 5 ini adalah 2
dibagi dengan 4 berpangkat 2. Maka 2 pangkat 2 dibagi dengan 4 pangkat 2. Kayak gini ya teman-teman ya. Sifat yang keenam adalah A berpangkat minus N itu sama saja dengan seper A pangkat N. Jadi kalau misalkan nih suatu bilangan berpangkat minus N dapat kita ubah menjadi seper A berpangkat N. Nah, contoh dari sifat ini misalkan 2 berpangkat minus 2 itu dapat kita tulis menjadi 1 per betul 2 pangkat 2. Jadi minusnya udah hilang kalau kita udah ubah menjadi bentuk pecahan. Kayak gitu ya. Sifat yang terakhir atau yang ketujuh adalah A berpangkat 0. Nah, A berpangkat 0 hasilnya adalah 1 atau A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak sama dengan 0. Jadi, kalau misalkan terdapat suatu bilangan nih, berapapun bilangannya berpangkat 0, maka hasilnya itu 1 ya. Contohnya 1 juta pangkat 0 itu hasilnya tetap 1 kayak gitu ya. Jadi berapapun bilangannya kalau berpangkat 0 pasti hasilnya adalah 1. Karena tadi kita telah membahas sifat-sifat dari eksponen, selanjutnya kita akan membahas persamaan eksponen. Bentuk-bentuk persamaan eksponen itu apa aja? Yang pertama, bentuk A berpangkat fx sama dengan A berpangkat gx. Jadi kalau terdapat eksponen yang bilangan pokoknya sama-sama, kemudian pangkatnya yang berbeda, maka teman-teman dapat selesaikan dengan fx sama dengan gx. Jadi kalau misalkan bilangan pokoknya sama nih, teman-teman selesain aja dengan cara ini. Contohnya 2 berpangkat 4x kurang 2 sama dengan 2 berpangkat 2x kurang 1. Nah, karena bilangan pokoknya sama-sama 2, maka dapat kita selesaikan 4x kurang 2 sama dengan 2x kurang 1. Kalau kita kerjakan 4x kurang 2x sama dengan minus 1 tambah 2. Sehingga 4x kurang x itu kan 2x sama dengan minus 1 tambah 2 itu adalah 1. X sama dengan 1/2. Kayak gini ya. Jadi kalau misalkan bilangan pokoknya sama, teman-teman selesaikan saja melalui pangkatnya. Bentuk yang kedua adalah bentuk A berpangkat fx sama dengan B berpangkat fx. Jadi kalau terdapat soal bilangan pokoknya itu berbeda tetapi pangkatnya sama, maka teman-teman bisa selesaikan dengan fx sama dengan 0. Contohnya 2 berpangkat 4x kurang 2 sama dengan 3 berpangkat 4x kurang 2. Ini kan bilangan pokoknya beda ya, tapi pangkatnya sama nih, sama-sama 4x kurang 2. Maka 4x kurang 2 sama dengan 0, 4x sama dengan 2, x sama dengan 2 dibagi dengan 4 atau x sama dengan 1/2. Kayak gini ya teman-teman. Bentuk yang ketiga adalah bentuk A berpangkat fx sama dengan B berpangkat gx. Nah, kalau misalkan terdapat soal bilangan pokoknya berbeda dan juga pangkatnya berbeda, maka teman-teman dapat selesaikan dengan fx log A sama dengan gx log B. Jadi kita menggunakan sifat dari logaritma. Kayak gini ya teman-teman. Lanjut ke bentuk yang keempat, bentuk hx, suatu persamaan berpangkat suatu persamaan fx sama dengan hx berpangkat gx. Nah, kalau
bentuknya hx berpangkat fx sama dengan hx berpangkat gx, maka yang pertama itu adalah fx sama dengan gx. Kayak gini ya. Yang kedua, hx-nya ini itu sama dengan 1. Kemudian hx ini sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx-nya ini positif. Jadi kalau misalkan hx-nya sama dengan 0 ini syaratnya itu harus fx dan gx-nya itu positif. Nah, kalau hx-nya sama dengan minus 1 itu syaratnya fx dan gx ini keduanya itu harus ganjil atau genap. Bentuk yang kelima adalah bentuk A dikali A berpangkat X pangkat 2 ditambah B kali A pangkat X ditambah C sama dengan 0. Nah, ini kita memisahkan AX-nya itu, atau misalkan AX-nya itu sebagai P. Maka bentuknya akan menjadi AP pangkat 2 tambah BP ditambah C sama dengan 0. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Jadi dapat teman-teman selesaikan dengan sifat-sifat dari persamaan kuadrat. Nah, itu ya teman-teman ya, 5 persamaan dari eksponen. Oke, selanjutnya kita akan bahas pertidaksamaan dari eksponen. Nah, pertidaksamaan dari eksponen itu apa saja? Yang pertama, jika A berpangkat fx lebih besar sama dengan A berpangkat gx, maka yang pertama, fx lebih besar dari gx bila A-nya ini lebih besar daripada 1. Nah, yang kedua, fx ini akan lebih kecil atau sama dengan gx bila A-nya berada dalam interval lebih besar dari 0 kecil 1. Kayak gini ya. Kemudian yang kedua, jika A berpangkat fx lebih kecil sama dengan A berpangkat gx, maka yang pertama, fx lebih kecil atau sama dengan gx bila A lebih besar daripada 1. Kemudian fx akan lebih besar sama dengan gx bila A ini berada pada interval lebih besar daripada 0 kecil 1. Kayak gini ya teman-teman ya. Untuk contoh soal dari eksponen ini akan kita bahas di video selanjutnya.